Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada minggu pertama bulan Juli tahun 2025. Hari ini adalah hari Senin tanggal 7 Juli 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-14 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 22a. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 14 sampai dengan 15b. Bait pengantar Injil diambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua bab 1 ayat 10b, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43 dan Injil Lukas 8 ayat 40 sampai dengan 56. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 10 Juli tahun 2023 dan tanggal 8 Juli tahun 2019. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, tanggal 4 Juli 2022 dan tanggal 6 Juli 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Baik, sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan kembali renungan kita pada pagi hari ini. Ada dua tokoh yang diceritakan dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26, yaitu kepala rumah ibadah yang ingin agar anaknya dihidupkan dan seorang perempuan yang ingin dirinya disembuhkan dari sakit pendarahan yang telah 12 tahun lamanya. 6 kesamaan dari kedua tokoh tersebut, yaitu 1.
harapan serta iman mereka akan Yesus Kristus. 2. Bukan hal mudah untuk memiliki iman dan harapan seperti kedua tokoh tersebut. 3. Berusaha mendapatkan kesembuhan tersebut secara pribadi. 4. Dalam kondisi berduka dan kesakitan, ternyata tidak meredam iman dan harapan mereka. 5. Yesus Kristus menghendaki demikian. Dan yang keenam, iman serta keteguhan hati mereka membuat Yesus Kristus bermurah hati mengabulkan harapan mereka. Bacaan Injil pada hari ini mengajarkan bahwa kita harus proaktif untuk mendapatkan berkat Allah Tritunggal Maha Kudus. Tidak hanya terbatas pada masalah doa, namun perlu juga diikuti dengan tindakan nyata. Beriman tanpa melakukan apa-apa, maka semuanya akan kosong, sia-sia, dan mati. Sebagaimana kita bisa baca dalam kitab Yakobus 2 ayat 17, 20, dan ayat 26. Sikap ini juga menunjukkan tingkat kualitas iman kita masing-masing sehari-hari. Sahabat Kuntum yang terkasih, jika kita berani hanya mengandalkan Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita telah sampai pada tahap memiliki harapan. Dengan adanya harapan, maka jalur kita menjadi jelas, yaitu menuju kepada keselamatan dan kesatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Teguhkan diri, serta andalkan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam segala situasi dan kondisi. Allah Tritunggal Maha Kudus tidak akan pernah mengecewakan kita, karena Dia senantiasa memahami segala yang kita butuhkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Terima kasih, selamat pagi, dan salam.